Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai naive Bayes. Naive Bayes itu adalah suatu metode klasifikasi yang didasarkan pada teorema Bayes yang dikembangkan oleh seorang ilmuwan Inggris yang bernama Thomas Bayes. Metode ini dia menggunakan pendekatan probabilistik dan statistik untuk memprediksi kelas dari suatu data berdasarkan pengalaman atau data sebelumnya. Ciri khas dari si naif Bayes ini dia adalah asumsi yang sangat sederhana, yaitu naif. Kenapa maka dari itu dinamakan naif Bayes? Yaitu bahwa setiap fitur ataupun atributnya pada data dianggap independen satu sama lain terhadap kelasnya. Meskipun pada kenyataannya asumsi ini jarang benar sepenuhnya. Metode ini tetap menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam banyak kasus, terutama untuk data dengan dimensi tinggi seperti dalam klasifikasi teks. Dalam implementasinya, naive Bayes ini dia menghitung probabilistik posterior dari setiap kelas target berdasarkan dua komponen utama, yaitu probabilitas prior dan juga probabilitas likelihood. Kalau prior itu dia seberapa besar kemungkinan suatu kelas muncul secara umum. Kalau likelihood dia seberapa besar kemungkinan fitur-fitur tertentu muncul dalam kelas tersebut. Perhitungan ini dia mengacu pada rumus dasar teorema Bayes dan hasil akhirnya digunakan untuk memilih kelas dengan probabilitas posterior tertinggi sebagai prediksinya. Dengan kata lain, algoritma ini dia memutuskan bahwa suatu data termasuk ke dalam kelas tertentu jika kelas tersebut memiliki kemungkinan terbesar setelah memperhitungkan fitur-fitur yang diamati. Naive Bayes ini dia telah terbukti efektif dan efisien berdasarkan jurnal yang ditulis oleh si Shemali, Hinde, dan Stan. Dia mengatakan naive Bayes ini dia memiliki akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan decision tree dan juga neural networks. Adapun kelebihan dan kekurangan dari naive Bayes. Yang pertama, kelebihannya itu dia mudah dipahami dan diimplementasikan. Terus dia mudah dilatih bahkan untuk data yang sedikit. Dia juga bisa mengatasi masalah klasifikasi dengan banyak fitur. Kekurangannya, asumsi independensi fitur seringkali tidak realistis dalam praktiknya. Terus dia juga rentan terhadap masalah null atau zero problem, yang dimana probabilitas posteriornya dia akan menjadi nol jika fitur yang tidak pernah muncul dalam kelas tertentu. Adapun formula umumnya, ini peluang A jika B terjadi sama dengan peluang B jika A terjadi dan peluang dikalikan peluang A dibagi dengan peluang B. Ini keterangannya. Terus rumus di atas itu menjelaskan bahwa suatu peluang sampel dengan karakteristik tertentu itu B. B ini merupakan karakteristiknya termasuk ke dalam kelas tertentu A yang disebut sebagai posterior. Dihitung dari hasil perkalian antara prior, yaitu peluang munculnya kelas A sebelum melihat karakteristik sampel, dan likelihood, yaitu peluang karakteristik B muncul jika diketahui berasal dari kelas A. Hasil perkalian tersebut kemudian dibagi dengan evidence, yaitu peluang munculnya karakteristik B secara umum. Rumus ini bisa digambarkan juga sebagai ini, yang mana PAB ini merupakan posterior, PBA ini dia merupakan likelihood, PA ini merupakan prior, dan PB ini merupakan evidence. Kita langsung ke contoh soalnya. Misalnya kita punya data sebagai berikut. Ada harga tanah, daerah pusat kota, ada angkutan umum, dan juga dipilih untuk perumahan. Berdasarkan algoritma naive Bayes, tentukan apakah daerah tersebut akan dibangun perumahan apabila daerah tersebut memiliki harga tanah mahal, jarak ke pusat kota yang sedang, dan ada angkutan umumnya. Dari soal ini kita bisa tahu bahwa yang dipilih untuk perumahan ini merupakan kelasnya, yaitu si A-nya. Harga tanah, jarak pusat kota, angkutan umum, ini kita tulis di atasnya aja. Ini merupakan A. Harga tanah, jarak pusat kota, terus sama angkutan umum, ini dia merupakan nilai B-nya, yaitu karakteristiknya. Untuk menjawab soal ini, pertama-tama kita akan mencari si probabilitas priornya, yaitu probabilitas si kelasnya, yaitu si A-nya. Ini peluang A. Peluang A ini kan ada dua nih ya.
ada iya dan juga tidak. Kita hitung keduanya. Iya, tidak. Jumlah iya-nya ini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5. Sedangkan total datanya di sini ada 10. Berarti sisanya itu ada 10. Ada 5. Sorry. Berarti ini 5 per 10. 5 per 10. Ya, sama ya. Probabilitas priornya. Setelah kita menghitung probabilitas priornya, kita akan mencari si probabilitas likelihood-nya, yaitu si PBA-nya. Nih, si likelihood. Likelihood yaitu sini. Peluang B jika A terjadi. Gimana cara ngitungnya? Di sini kan B-nya ada 3 nih. Kita hitung per satu ya. Sekarang kita hitung untuk si harga tanah. Harga tanah di sini ada 3 jenis ya. Ada murah, ada sedang, dan juga mahal. Ini kita hitung murah MU, sedang MA, mahal ya. Di sini untuk iya, terus ini untuk tidak. Karena opsinya ada 2 kan untuk si kelasnya, yaitu kelas iya dan juga kelas tidak. Untuk yang murah di kelas iya itu ada berapa? Ini kita 1, 2, ada 2. Terus kalau yang sedang di opsi iya dan di pilihan iya, ini dia ada 1 dan 2. Ini ada 2 ya. Karena jumlah datanya ada 5, berarti ini otomatis sisanya 1. Ini kita jumlahin ada 5. Terus untuk tidak, untuk dosis tidak ini murah ada 1 doang ya. 1. Terus untuk sedang ini dia juga ada 1 doang. 1. Ini dia 1. Ini dia 1. Mahalnya berarti ada 3 ya. 1, 2, 3. Ini 3. Kalau cara lain sama 5. Berarti ini probabilitasnya itu ada 2 per 5, 2 per 5, 1 per 5, 1 per 5, 1 per 5, dan 3 per 5. Ya. Sini. Sama kan? 2. Terus setelah harga tanah, kita nyari si siapa? Jarak pusat kota. Jangan terus PK aja lah ya, pusat kota. Pusat kota ini ada 3 juga, ada dekat, ada sedang, dan juga ada jauh. Berarti ini kita tulis D, dekat, sedang, jauh. Terus ini untuk opsinya ada iya dan juga tidak. Untuk opsi ya, terus pilihan dekat, ini dia ada 1, 2, 3, ada 3 ya. Terus untuk sedang dia ada 1, 2, ada 2. Berarti ini sisanya 0 ya untuk jauhnya. Ini totalnya 5. Terus kita cari yang opsi tidak. Yang dekat dia nggak ada, berarti ini 0. Terus yang sedang dia ada 1, ini 1, jauhnya dia ada 4. 1, 2, 3, 4. 4. Kita lalu hasilnya jadi 5. Terus kita cari yang angkatan umum. Angkatan umum. Ini opsinya cuma ada 2 ya, ada tidak dan juga ada. Kita buat ada dan tidak. Terus ini dia, ini tidak. Untuk iya dan ada
ini ada 1, ini 1, ini 4. Untuk opsi tidak, adanya ini ada 1, 2, 3, ini 2, totalnya jadi 5. Kan kita udah dapat probabilitas likelihoodnya ya. Ini 2 per 5, 2 per 5, dan seterusnya. Kan kita udah dapat probabilitas likelihoodnya. Kita udah dapat probabilitas prior dan probabilitas likelihood. Prior dan likelihood kita udah dapatnya. Terus kita akan menghitung si probabilitas posteriornya. Kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu menghitung probabilitas posterior. Kita akan memprediksi apakah suatu daerah akan dibangun perumahan apabila daerah tersebut memiliki harga tanah mahal, jarak opsi kota yang sedang, dan terdapat angkutan umum. Kita ngitung dua kemungkinan, yaitu dibikin perumahan, ya, dan juga nggak dibikin perumahan, itu tidak. Berarti kita buat 2 kemungkinan, yaitu ketika iya, P-nya iya nih, dan juga ketika si kelasnya ini tidak, berdasarkan ini parameter-parameter yang ada di soal, yaitu mahal, sedang, dan ada. Ini mahal, sedang, dan ada. Kita nggak buat 2 perhitungan. Perhitungan pertama kita akan menghitung kemungkinan dibikin perumahan berdasarkan parameter-parameter ini. Jadi kita hitung peluang jika yang sama dengan iya, terus parameter-parameter ini, terus ini maksudnya apa? Ini dia artinya proporsional terhadap. Jadi nilai ini dia proporsional ataupun sebanding dengan nilai si ini. Nilai sini kan dia nilai atasnya ini doang kan ya, yaitu likelihood dikalikan dengan prior. Nilai yang dikalikan ini merupakan likelihood dikalikan dengan prior. Kenapa kita nggak pakai si evidence? Kenapa evidence ini kita nggak pakai? Karena ya sama aja gitu. Karena 2 perhitungan ini kan sama-sama menggunakan evidence yang sama kan. Maka dari itu kita kayak nggak perlu lah buat melakukan komputasi tambahan atau perhitungan tambahan untuk ngitung dibagi dengan si evidence-nya itu. Karena si nilai evidence-nya kan bakal sama antara si A dan si B ini kan. Jadi kita hanya perlu menghitung likelihood, perhitungan likelihood dikalikan priornya. Jadi evidence-nya itu kita abaikan aja, nggak apa-apa. Itu hanya berlaku kalau misalkan si nilai evidence-nya sama ya. Kalau misalkan nilai evidence-nya berbeda, maka dihitung pakai menggunakan ini, likelihood dikalikan prior dibagi dengan evidence-nya. Namun pada kasus ini evidence-nya antara A dan B ini sama, jadi kita nggak perlu ngitung si evidence-nya. Ini kan peluang A sama dengan mahal ketika ini, berarti nih kita cari nih nilai-nilai si ini. Ini kita hapus nih biar nggak ganggu. Kita pertama cari si nilai ini, A-nya sama dengan mahal dan juga iya. Ya. A-nya sama dengan mahal, itu harga tanahnya mahal, berarti kan 1/5 kan peluangnya. Berarti ini 1/5 atau 0,2. Terus ini B-nya ini kita anggap sebagai si ini ya, jarak pusat kota. B-nya sedang dan opsinya iya, berarti 2/5 itu 0,4. Terus kita cari juga peluang ketika angkutan umumnya ada. Angkutan umum ada dan opsinya iya, berarti 1/5 0,2. Terus sama peluang iya. Peluang iya ini
jumlahnya ada 5 per 10. Berarti di sini 0,5. Bisa kita lihat di sini 0,2 dikalikan 0,4 dikalikan 0,2 dikalikan 0,5, hasilnya 0,008. Terus kita lanjut ke yang kelasnya tidak. Ketika si A nya itu 9, si kelasnya ini bernilai tidak. Ini pertama-tama kita cari ini A nya mahal untuk tidak. Nah, mahal tidak nih 3/5 0,6, terus uang B nya sedang, terus opsinya tidak 1, 0,2, uang C nya ada dan opsinya tidak 3/5 0,6, ini 0,5 juga ya. Nih bisa kita lihat di sini 0,6 dikali 0,2 kali 0,6 dikalikan 0,5, hasilnya adalah 0,036. Setelah itu kita akan mencari normalisasi. Sebentar sampai sini aja nggak apa-apa sih, tapi lebih baik kita lakukan normalisasi. Kita normalisasikan, yaitu ini 0,08 dibagi jumlah dari 2 ini, kita jumlahin, kita tambah di sini, hasilnya kurang lebih 0,182. Untuk peluang B dia 0,818, maka ini yang lebih besar kan. Jadi ini adalah hasil prediksinya. Jadi berdasarkan parameter ini, jadi kalau misalkan daerah tersebut memiliki harga tanah mahal, jarak pusat kota sedang, dan terdapat angkutan umum, maka prediksinya adalah tidak akan dibangun perumahan pada daerah tersebut. Ya, berdasarkan hasil perhitungan probabilitas posterior, kita dapat menyimpulkan atau memprediksi bahwa daerah tersebut tidak akan dibangun perumahan jika daerah tersebut memiliki harga tanah mahal, jarak pusat kota sedang, dan terdapat angkutan umum. Selain itu, kita juga dapat memprediksi atau menyimpulkan bahwa jika suatu daerah memiliki harga tanah mahal, jarak pusat kota sedang, dan terdapat angkutan umum, maka peluang dibangunnya perumahan pada daerah tersebut adalah 18,2%. Atau bisa kalian balik juga, maka peluang pada daerah tersebut tidak akan dibangun perumahan adalah 81,8%. Oke, sekian untuk materi pada pertemuan kali ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada pertanyaan yang masih kurang dipahami mengenai materi ini, bisa kalian tanyakan ke kakak-kakaknya, boleh lewat PC atau lewat grup. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.